Selamat siang buat setiap teman-teman dan sahabat yang mendengarkan ibadah online. Hari ini saya berdoa dan saya menyapa buat teman-teman semua. Mari kita nikmati hadirat Tuhan, kita tangkap yang ilahi. Kita tangkap apa yang Tuhan sediakan buat setiap kita siang hari ini. Saudaraku, saya mau sampaikan bahwa tahun ini mau tidak mau tetap adalah the glorious year. Atau tahun kemuliaan gereja. Suka atau tidak suka. Bahwa kebenaran ini yang terus digaungkan. Yang terus dinyatakan. Sejak awal tahun 2020. Bahwa kita akan mengalami kemuliaan gereja. Itu ya dan amin. Dan itu pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah dan tidak mungkin untuk menarik setiap perkataannya. Bukankah firman-Nya katakan, firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak pernah kembali sia-sia, tetapi justru itu akan mengerjakan dengan cara yang ajaib, cara yang luar biasa. Pilihannya adalah hari-hari ini kita mesti belajar, percaya bahwa apa yang Dia sampaikan itu pasti akan digenapi dan terjadi dalam hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Namun memang hari-hari ini Tuhan izinkan sesuatu yang menggoncangkan. Hagai 2 ayat 6 katakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Saudara, dari kebenaran firman ini, yang kita belajar, yang kita terus dengar adalah Hagai 2 ayat yang 9. Tetapi siang hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan, gereja diizinkan mengalami kegoncangan oleh Tuhan. Dan itu ada di Hagai 2 ayat 6. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Kalau di ayat yang ke-7 katakan bangsa-bangsa juga akan mengalami kegoncangan. Itu termasuk gereja Tuhan juga mengalami kegoncangan. Tidak ada yang terlepas dan tidak ada yang terbebas dari yang namanya kegoncangan. Namun siang hari ini kita mau mengerti sebenarnya kenapa Tuhan mengizinkan yang namanya kegoncangan itu. Sejak awal Tuhan punya ide tentang yang namanya gereja. Dari awal di hatinya Tuhan, ide tentang gereja itu terus ada di dalam hidupnya. Dia tidak pernah punya yang namanya alternatif kecuali memberikan kemuliaan, membagi kemuliaan kepada gereja Tuhan. Jadi rencana Allah dari awal adalah membangun gerejanya, di mana gerejanya yang pintu gerbang Allah mau tidak mampu menguasainya, itu harus ada di atas muka bumi. Karena itu Tuhan berkepentingan atas gerejanya. Justru karena Dia rindu untuk memakai gerejanya dengan cara yang ajaib di akhir zaman. Karena itulah Tuhan izinkan kegoncangan juga terjadi atas gerejanya. Dengan maksud mempersiapkan gerejanya menjadi mempelainya yang dewasa, tanpa cacat dan kerut. Itu tujuan akhir kenapa Tuhan izinkan kegoncangan hari-hari ini. Dan itu juga menerpa gereja Tuhan. Dan itu menerpa semua orang yang percaya kepada Kristus. Semua orang tergoncang. Dan semua orang dari kegoncangan ini sebenarnya Tuhan rindu untuk mempersiapkan gerejanya menjadi mempelai. Yang dewasa, tanpa cacat dan kerut. Saudaraku, saya mau kasih ilustrasi sederhana. Setiap saudara pernah yang namanya melewati masa-masa kuliah, masa-masa sekolah. Dan setiap kali pada waktu saudara menginjak semester-semester akhir, kalau di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, selalu yang lebih sibuk adalah orang tua. Matanya tertuju kepada setiap saudara. Matanya selalu mengikuti. Mengatur semuanya, mengatur makanan, mengatur vitamin yang harus diminum, semuanya diperhatikan. Kenapa? Karena anaknya sedang mau naik kelas, melewati sebuah ujian.
Sama sebenarnya. Apakah mata Tuhan menjauh dari kita? Sama sekali tidak. Justru matanya tertuju kepada kita. Justru matanya memperhatikan buat setiap kita. Untuk apa? Untuk proses ini dilewati dengan mulus oleh yang namanya gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan itu menjadi mempelai yang dewasa tanpa cacat dan kerut. Kalau saya bicara tentang gereja, itu bukan gedung. Hari-hari ini cukup banyak gedung gereja yang apa? Yang tidak digunakan, hanya digunakan untuk live streaming. Ya kan? Tapi yang saya maksud gereja itu bukan gedung. Gereja juga bukan organisasi, bukan sinodal, bukan. Gereja adalah setiap saudara dan saya. Dan setiap saudara dan saya mengalami yang namanya kegoncangan. Studi saudara digoncang dari yang biasanya kuliah asal-asalan digoncang. Dengan kuliah online, semuanya serba teratur. Semuanya tergoncang. Tapi percayalah bahwa ujungnya adalah mempersiapkan setiap kita. Menjadi mempelai yang dewasa tanpa cacat dan tanpa kerut. Siang hari ini saya mau sampaikan sebenarnya. Sebenarnya maksud utama goncangan ini apa sebenarnya? Yang Tuhan rindukan dialami oleh gereja Tuhan. Yang pertama adalah menjadi gereja yang mengalami kelimpahan tanpa batas. Yang percaya katakan amin. Tidak ada yang amin? Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya mesti yakin sepenuhnya bahwa ini masa di mana kelimpahan tanpa batas itu menjadi milik saudara. Kak, mana mungkin bisa lihat kelimpahan tanpa batas? Kak, mana mungkin bisa lihat bahwa Tuhan itu melakukan keajaiban. Hagai 2 ayat 7-8 katakan, ini tujuan utama dari kegoncangan besar yang Tuhan berikan hari-hari ini. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Dia jelaskan barang yang indah-indah milik kepunyaan segala bangsa itu apa? Dia jelaskan, dia kasih underline, kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dia katakan salah satu kemegahan, salah satu kemuliaan, salah satu keajaiban yang gereja Tuhan akan alami hari-hari ini adalah kelimpahan. Dan itu mesti dimulai dengan yang namanya kegoncangan. Kegoncangan. Amin. Saudaraku, ini ayat yang luar biasa. Ini ayat yang ajaib. Kalau kita mengerti ini, kita akan ngomong Tuhan, thanks God. Engkau ajaib, engkau luar biasa. Biar kebenaran ini memerdekakan kita dan kita melihat dari sisinya Tuhan. Bahwa kegoncangan yang dia berikan adalah untuk apa? Untuk setiap barang yang indah-indah milik kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Kemana? Ke rumahnya. Siapa itu rumahnya? Dari awal Januari kita mendengar bahwa rumah itu bicara tentang gereja lokal. Rumah bicara tentang setiap keluarga. Rumah itu bicara tentang setiap pribadi. Yang percaya katakan amin. Mana mungkin Kak? Mana mungkin aku bisa lihat kelimpahan tanpa batas. Saudara, saya mau tunjukkan bahwa sejarah Alkitab membuktikan bahwa perpindahan kekayaan bangsa-bangsa itu terjadi di masa-masa sulit. Mungkin ini membuat saudara, masa sih? Abraham itu mengalami pada waktu dia ada di Mesir. Saudara nanti baca di Kejadian 12 ayat yang ke-10. Bahkan diulang lagi. Pada waktu dia ketemu dengan Abimelek, dia takut karena istrinya terlalu cantik, namanya Sarah. Makanya kalau saudara berdoa buat pasangan hidup, minta yang cantik, ya,
Saudara mesti berani ambil resiko. Dikejar-kejar orang untuk mau dibunuh kayak Abraham. Ya kan? Makanya izinkan yang terbaik yang dari Tuhan sajalah yang saudara nikahi, yang percaya katakan amin. Tetapi pada waktu itu, pada waktu dia istrinya diambil, diboyong oleh Abimelek, apa yang terjadi? Dia juga mengalami yang namanya perpindahan kekayaan. Ada 1000 shikal, perak, dan semua harta benda yang lain. Binatang-binatang yang lain diberikan kepada Abraham. Ishak di musim kelaparan, di Kejadian pasal yang ke-26. Hari itu musim kelaparan di Filistin. Dan Kejadian 26 ayat 12 sampai 13 katakan, maka Ishak menabur di tanah itu dan menghasilkan 100 kali lipat. Yang percaya katakan amin. Mana ada sejarah pertanian mencatat bahwa di musim kering, di musim paceklik, dia menabur dan dia menghasilkan 100 kali lipat. Hanya di dalam Tuhan sajalah hal itu bisa terjadi. Bagi setiap orang yang percaya kepada firman-Nya, yang percaya katakan amin. Yang ketiga, Yakub, dia mengalami perpindahan yang ajaib. Alkitab katakan dia punya mertua namanya Laban. Dia ditipu terus. Mulai dari pernikahan pertama pun dia udah kena tipu. Ya kan? Dia pengen kerja untuk Rahel, dia kena tipu, dapatnya Lea. Pagi-pagi dia kaget. Ya kan? Saya nggak ngerti juga kok bisa ya. Pagi-pagi baru kaget. Loh kok yang keluar Lea? Ada kemungkinan berarti mereka nggak punya lampu seperti sekarang ini. Gelap gulita kan. Dan dia mengalami tipuan-tipuan demi tipuan. Alkitab catat. Dia ngomong sama istri-istrinya. 10 kali bapakmu itu mengubahkan upah. Kalau domba yang berbintik-bintik yang banyak, dikasihnya yang lain. Tetapi Tuhan tetap aja bela dia. Sampai dia mengalami kelimpahan yang ajaib. Jadi saudaraku, saya mau ngajak. Mari kita tetap percaya. Mari kita tetap punya iman. Kita punya Allah yang ajaib. Kita punya Tuhan yang bisa memberkati kita. Hari itu Abraham katakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun aku berharap dan percaya. Dan akhirnya Ishak lahir. Amin. Amin. Itu kan luar biasa. Yusuf. Dia mengalami perpindahan kekayaan di Kejadian 41. Seluruh bangsa diserahkan kepada dia. Setelah apa? Setelah dia melewati proses dari penjara. Ada banyak orang yang terpenjara hari-hari ini gak bisa pergi kemana-mana. Benar kan? Mau pergi ke luar takutlah. Ya kan, mau pergi kemana gentarlah. Saya itu orang yang suka makan. Saya makan di pinggir jalan cukup banyak tempat-tempat yang enak kok. Yang itu porsi cukup lumayan, harga 10.000, 12.000, 20.000 bisa berempat itu ada kok. Tapi hari-hari ini berani? Enggak. Kok enggak berani ngapain Kak? Yang enggak aja lah. Itu sendok dipegang oleh siapa juga kagak jelas. Ya kan hari-hari ini ya sudahlah, mending makan di rumah. Itu lebih aman. Yusuf mengalami ada di penjara. Diperbudakan. Dia nggak salah dia masuk di penjara. Dan dia dikerjain oleh Tante Potifar. Tetapi sekeluar dari penjara, dia lihat yang ajaib. Saudara dengerin baik-baik. I will prophesy bahwa sekeluar dari pandemi ini, kita akan lihat yang namanya kelimpahan tanpa batas. Itu akan mengalir di dalam hidup setiap saudara. Suka atau tidak suka, yakin atau tidak yakin, belajar percaya saudaraku. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan sampaikan ini. Tadi siang sembari saya menemani anak saya tes bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
Kok tiba-tiba roh Tuhan bawa kemana-mana. Saya ngomong kok bisa ya sampai seperti ini. Tapi saya percaya bahwa ini yang Tuhan mau setiap saudara tangkap. Bangsa Israel yang kelima. Dia diperbudak berapa ratus tahun? 450 tahun. Lama pisan. Itu melebihi Indonesia itu. Ya kan? Tetapi keluar mereka dari perbudakan. Dari rumah perbudakan. Mereka masuk ke dalam rumah perjanjian. Dan rumah kelimpahan. Apa yang terjadi? Semua orang bermurah hati. Semua orang bermurah hati. Memberkati bangsa Israel. Dengan cara yang ajaib. Berapa banyak setiap saudara yang rindu mengalami ayat-ayat ini? Angkat tangan tinggi-tinggi dong. Sebagai respon iman dan percaya kita. Amin. Saudaraku, mari kita percaya. Yang keenam, Salomo. Alkitab katakan bahwa hartanya luar biasa banyak. Bahkan orang datang untuk melihat hikmatnya dan membawa setiap persembahan barang yang indah-indah itu. Sebelum itu pun ayahnya mempersiapkan semuanya. Wih, itu luar biasa. Luar biasa. Apakah ini berhenti? Ini 6 orang ini yang dicatat oleh Alkitab. Dan ini menunggu respon yang saudara dan saya alami. Yang berikutnya adalah yang percaya katakan amin. Baca sama-sama yang di atas. Nomor ke-7 siapa? Nomor ke-7 siapa? Nomor ke-7 siapa? Saudara dan saya yang percaya katakan amin. Ini jatah buat setiap kita. Kalau kita mengerti ini, kita akan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita akan ngomong, Tuhan, Engkau terlalu ajaib. Kalau iblis tahu bahwa Yesus kalau mati di kayu salib, itu akan menebus dosa-dosanya, dosa-dosa manusia. Dan akan menjadikan iblis tontonan umum. Kitab Kolose 2 ayat 15. Dia tidak akan pernah menyalibkan Yesus. Bodohnya dia salibkan Yesus. Dan itu titik balik. Buat kekalahannya. Amin. Tuhan izinkan semuanya yang terjadi. Ya kan? Tuhan izinkan. Silahkan kamu mau lakukan COVID-19. Izinkan. Tetapi Roma 8 tetap Roma 8. Dia punya kepentingan buat gerejanya. Dia tahu bahwa gerejanya itu akan menjulang tinggi. Menjadi pokok pujian. Gerejanya akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung yang lain. Dan dia mengerti bahwa lewat kegoncangan ini. Dia rindu berkati gerejanya. Dia limpahi gerejanya. 2 hari yang lalu pada waktu kami setiap malam ada doa dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak saya. Tiba-tiba di 2 hari atau 3 hari yang lalu Roh Kudus tiba-tiba bicara di dalam hati saya. Nak, kamu tahu gerejaku sedang mengalami kesusahan. Saya kaget saudara. Saya gak bicara dengan Kak Pauline, saya gak bicara dengan 2 anak saya. Besoknya saya bicara. Lalu saya tanya, maksudmu apa Tuhan? Iyalah kamu tahu maksudku. Bahwa cukup banyak gereja. Untuk mereka makan, gereja maksudnya umatku. Untuk mereka makan saja. Mereka mengalami struggling. Para hamba-hambaku juga mengalami struggling. Hari ini di Saling 91, hari ini kita mengirimkan kepada satu hamba Tuhan di daerah Gunung Kidul, ya kan, sekitar 30 jemaatnya sudah mengalami kesulitan untuk makan. Pada waktu malam itu Tuhan bicara di dalam hati saya. Saya ngerti dengan amat bahwa saya tidak boleh berdiam diri. Saya mesti berdoa buat setiap gereja lokal. Apa yang sudah saya doakan? Saya ngomong, Tuhan, bukankah mereka keturunan Abraham? Freedom Life hari ini mencatat dengan jelas bahwa dia wanita yang 18 tahun sakit pendarahan itu mesti mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena anak Abraham.
Dia terabas semua rule of the game. Dia terabas semua aturan hari Sabat. Kenapa? Karena ada satu perjanjian, yaitu dia anak Abraham. Saya bilang, Tuhan, mereka adalah keturunan Abraham. Engkau mesti memberkati. Engkau mesti melimpahi dengan kelimpahan tanpa batas. Bukankah engkau yang pilih, engkau yang bangkit, engkau yang mati buat gerejamu? Karena destiny gereja Tuhan lewat goncangan ini adalah mengalami yang namanya kelimpahan tanpa batas. Tujuannya apa? Tujuan akhirnya apa? Slide berikutnya katakan tujuan akhirnya adalah supaya gereja diberkati. Dan menjadi berkat bagi banyak suku bangsa. Itu di Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Jelas sekali maksud dan kerinduan Tuhan. Bahwa Tuhan rindu untuk memberkati sehingga gereja Tuhan bisa mengalirkan, menjadi tangan pengharapan. Sebelum saya berangkat ke tempat ini, saya mampir di salah satu supermarket lokal untuk saya membeli Indomie, tetapi hari ini saya belinya bukan Indomie, ya kan? Saya belinya satunya Indomie, mereknya satu ya? Mie sedap, ya kan? Saya bawa mie sedap, karena setiap minggu, ya kan? Setiap minggu setelah ibadah online, saya mengajak kedua anak saya untuk turun ke jalan, berbagi. Saya ngomong kita tidak punya banyak, tapi bukan berarti kalau kita tidak punya banyak, kita tidak berani menabur. Janda Sarfat itu punyanya sekali makan. Dia ngomong sama Elia, ini sekali makan buat aku. Rahasia mengalami kelimpahan tanpa batas adalah berani berjalan di dalam prinsip ekonominya surga. Menabur. Detik di mana kita keluar untuk menabur bukan masalah besar, bukan masalah banyak, tapi masalah ketaatan. Detik di mana saudara percaya kepada Yesus, saudara adalah keturunan Abraham. Bukti saudara keturunan Abraham adalah gaya hidup saudara mesti seperti gaya hidup Abraham. Hidupnya apa? Menjadi berkat. Karena itulah kegoncangan yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk dia buka tingkap-tingkap langit. Dia buka semuanya supaya mengalir kepada hidup setiap saudara. Fasten your seatbelt. Get prepared. Karena kelimpahan akan menghampiri saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang Tuhan janjikan, yang Tuhan alasan Tuhan memberikan kegoncangan. Yang kedua adalah kenapa kok Tuhan mengizinkan yang namanya kegoncangan? Supaya menjadi gereja yang tetap berdiri tegak dan tidak tergoncangkan. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 katakan, maksud saya kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27 sampaikan seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, kegoncangan itu dibutuhkan untuk apa? Untuk membuktikan fondasi itu kuat atau tidak. Yang mengerti katakan amin. Matius 7 ayat 24 sampai 27 ada hujan. Menggerusnya apa hujan itu? Menggerusnya adalah fondasi. Hari itu saya sedang dengan beberapa teman pergi
keluar kota karena ada yang menikah. Nah, tiba-tiba pada waktu saya pergi keluar dengan beberapa teman di luar kota karena ada yang menikah, saya dikontak sama salah satu pemimpin jemaat yang itu satu perumahan dengan saya. Dia katakan, "Budi, rumahmu rubuh." Waduh, itu rumah hari-hari itu masih diangsur, saudaraku. Wih, rumah rubuh. Saya udah bayangannya itu mengerikan. Rumah itu di hook, ya kan, buat teman-teman arsitek teknik sipil tahu itu. Di hook itu di ujung, jadi itu lebih besar. Tetapi karena di hook dan hook itu rada tinggi seperti di bukit, rumahnya rada di atas dan ke bawahnya itu sedikit tinggi, ya kan. Nah, fondasinya itu kena hujan yang begitu lebat, itu hilang semua. Tapi tidak masuk ke fondasi utamanya. Malamnya saya pulang, saya lihat, widih, ini kalau masuk ke fondasi utama, habis dah rumah saya. Ternyata cuman talut, ya kan. Itu saja membuat saya udah empot-empotan. Sama, saudaraku. Kegoncangan yang Tuhan berikan itu untuk apa? Untuk mengecek fondasi hidup setiap kita itu apa? Batu karang atau pasir? Apa yang saudara dan saya andalkan hari-hari ini? Teman muda, apa yang kita andalkan hari-hari ini? Uang kah? Apa yang kita andalkan hari-hari ini? Harta benda kita kah? Orang punya harta benda banyak, terkena COVID-19, nangis-nangis juga. Saudaraku, tidak ada satupun yang kita bisa andalkan hari-hari ini. Percayalah, kegoncangan menunjukkan fondasi seperti apakah yang saudara bangun hari-hari ini. Mari cek sama-sama. Fondasi apa yang kita bangun? Mudah berubah kah? Kalau pasir itu kan mudah berubah. Mudah berubah. Tuhan gak mau mempelainya punya fondasi yang mudah berubah. Tuhan mau punya mempelai yang fondasinya batu karang. Apa itu fondasinya batu karang? Dengar dan lakukan firman. Bukan dengar, catat dan kumpulkan banyak firman. Kita bukan kolektor firman. Tapi kita pelaku firman yang percaya, katakan amin. Fondasi. Hari-hari ini kenapa Tuhan izinkan goncang gerejanya? Karena Tuhan tahu. Tuhan lebih tahu. Dan Bapa Surgawi melihat. Aku rindu anakku menikah. Dengan pasangan yang tanpa cacat dan tanpa kerut. Salah satunya adalah dia mesti goncang gerejanya. Amin. Mari siang hari ini kita cek hati kita. Apakah rumah yang kita bangun di atas pasir atau batu karang? Kalau itu pasir, maka Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 itu menjadi bagian kita. Sehingga kita bukan mengalami kemenangan yang besar dari setiap goncangan ini, tapi justru hidup kita mengalami terjun bebas. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ia mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau berkat saudara diizinkan dipegang oleh Tuhan dan tidak datang, dan saudara marah, dan saudara pahit, dan saudara menjauh dari Tuhan, menyalahkan Tuhan, apa yang terjadi? Terkutuklah kita. Alkitab bilang seperti itu. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Amit-amit saudaraku. Mari kita cek. Di dalam hati kita apa yang kita bangun. Bagaimana kehidupan kerohanian kita. Bagaimana pengejaran kita akan Tuhan.
Bagaimana doa kita, penyembahan kita. Bagaimana kehausan kita akan firman Tuhan. Dan bagaimana puasa kita. Saya melewati masa-masa yang ajaib. Sejujurnya, saya belum pernah ngalami puasa yang seperti ini. Saya hampir setiap hari buka puasa pukul jam 10 malam. Lapar Kak? Enggak. Truly. Kenapa? Karena saya ngerti bahwa ada sebuah calling yang besar buat negeri ini. Saya tahu bahwa Tuhan minta itu menjadi korban. Ya saya korbankan. Ya kan? Selagi saya bisa berkorban, selagi saya bisa menjadikan itu sebagai penyembahan kepada Tuhan, I'll do it. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Itu harusnya yang kita kejar. Itu harusnya yang kita rindukan. Itu harusnya fondasi batu karang, di mana fondasinya Yesus sendiri yang kita bangun di dalam hidup setiap kita. Dan itu membutuhkan korban, itu membutuhkan ketaatan, itu membutuhkan penyangkalan diri. Siapa bilang membangun kekristenan tidak butuh harga? Kalau tidak membutuhkan harga, sia-sialah kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Ngapain dia mati di kayu salib? Kalau kekristenan tidak kenal bayar harga. Kekristenan tanpa bayar harga itu bukan kekristenan. Itu kenikmatan dunia. Dan ujungnya adalah binasa. Hari-hari ini, mari jangan menjauh dari Tuhan. Mari jangan andalkan Tuhan. Mari izinkan buka hati lebar-lebar. Izinkan roh Tuhan koreksi hati kita. Apa yang kita andalkan? Bagaimana pengiringan kita sama Tuhan? Kita bersungguh hati tidak dengan Tuhan. Kita kejar Tuhan tidak. Ada instruksi kita deklarasi setiap malam. Setiap hari kita deklarasi Mazmur 91 dan Yesaya 60. Kita lakukan tidak. Kita ada BB 24 jam. Ya kan? Sesederhana itu ada BB 24 jam. Kita setia membangun doa-doa kita atau tidak? Atau kita katakan emang gua pikirin, emang peduli apa? Apa yang Pak Yus sampaikan di hari Minggu yang lalu itu meneguhkan di hati saya. Bahwa hari-hari ini kegoncangan yang Tuhan izinkan adalah ujungnya adalah gereja Tuhan. Setiap saudara dan saya. Respon apa yang saudara dan saya berikan. Dan respon itu memadai, merendahkan hatinya memadai. Berbalik dari jalan-jalan yang jahatnya memadai. Dan bertobat dari jalan-jalan yang jahatnya memadai. Detik itu terjadi. Maka pemulihan dengan segera akan terjadi. Itu dengan sendirinya. Kak, saya sudah kok, yang tahu kan Tuhan. Yang tahu cukup itu kan Tuhan, bukan kita. Karena itu mari, melalui kegoncangan ini, Tuhan rindu menghancurkan semua yang kita andalkan. Apa yang kita andalkan? Banyak orang mengandalkan bisnisnya. Ada orang katakan, wah ini luar biasa hari-hari ini. Bisa ngomong luar biasa? Absolutely tidak. Karena di titik tertentu Tuhan akan paksa setiap kita hanya ngomong, Tuhan, you are the one. You are the one. Nothing else. Ya kan. Apa lagunya Cody Carnes, nothing else. Gak ada yang lain. Aku mau Engkau. Dan itu hanya Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini yang saya sebut sebagai keajaiban. Di tengah-tengah tahun kering, di tengah-tengah semuanya lesu, ya kan. Tadi sore saya kontak sama satu teman. Saya tanya, bagaimana kabarnya? Oh, kabar baik. Karena dia bisnis di pakai motor itu, ya kan, jangan sebut merek gitu ya. Bisnis pakai motor. Saya tanya bagaimana? Ya sehari ini baru satu. Oh, puji Tuhan. Pertanyaan berikutnya itu yang penting. Bisa makan tidak? Dia ngomong ya bisa, seadanya. Waduh. Oke. Mari kita usahakan sama-sama. Jadi saya akan kontak kepada Saling 91, ya kan, bahwa ini ada teman jemaat yang membutuhkan makanan, ya kan. Anaknya udah besar-besar dan membutuhkan makanan, ya kan. Saudaraku, itu yang Tuhan rindukan, ya kan. Itu yang Tuhan mau, ya kan. Hari-hari ini apa yang bisa diandalkan? Gak ada. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan pernah khawatir akan tahun kering. Hari-hari ini saudara akan berbuah. Hari-hari ini saudara tidak akan berhenti menghasilkan buah. Akan terus menghasilkan buah. Akan terus menghasilkan hal yang ajaib. Inilah yang Tuhan rindukan, yaitu melalui kegoncangan ini lahir sebuah umat yang hidupnya mengandalkan Tuhan secara total. Siapa yang tahu itu? Bahwa kita mengandalkan Tuhan secara total. Tuhan. Yang tahu itu Tuhan. Repotnya yang tahu itu Tuhan. Karena siapa yang tahu hati kita selain Tuhan? Kita aja kadang-kala tidak pernah tahu hati kita, isi hati kita. Hanya Tuhan yang tahu. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Itu tidak ada di PowerPoint. Saya akan bacakan Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Itu ayat yang menjadi fondasi kita. Bahwa Tuhan mau gerejanya itu tetap tegak berdiri dan tidak tergoncangkan. Ya, supaya tidak tergoncangkan. Ini ayat ini kalau saudara baca, saudara cari padanannya, itu cuma ada di Hagai 2 ayat 6. That's all. Sebelum mengalami kemuliaan, welcome di dalam yang namanya kegoncangan. Tetapi akan mengalami kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Tapi kita akan mengalami kemuliaan. Amin. Amin. Tidak ada glory, no glory. Kalau tidak dilalui dengan yang namanya kegoncangan. Itu polanya Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa Tuhan izinkan kegoncangan ada? Supaya menjadi gereja yang beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan apa? Dia jelas loh. Dengan hormat dan takut. Kitab Lukas katakan seperti ini. Takutilah dia. Yang bukan hanya dapat membunuh jiwa kita. Tapi membuang kita ke neraka. Kita mesti belajar yang namanya takut akan Tuhan. Kita mesti belajar sungguh-sungguh di hari-hari ini. Hidup untuk tidak bergelimang dosa, tetapi bergelimang di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Alkitab katakan di ayat yang ke-12, Ibrani 12 ayat 28 katakan, jadi karena kita menerima kerajaan
yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Saudara dan saya sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu Yesus itu sendiri. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Mengucap syukur buat setiap kegoncangan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan apa? Dengan hormat dan takut. Saudaraku, pada waktu saya menemukan ayat ini dan saya pelajari di minggu-minggu ini, saya disadarkan. Saya cuman ada kesan di dalam hati saya, berarti hari-hari ini gerejamu tidak beribadah di dalam hormat akan engkau. Berarti gerejamu tidak hidup di dalam takut akan engkau. Ayat yang ke-29 ini ayat yang luar biasa. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kitab lain katakan, Dia adalah Allah yang menghanguskan dan Dia adalah Allah yang cemburu. Miss Olive tahu yang namanya cemburu? Andrew tahu yang namanya cemburu? Tahu? Abeng tahu yang namanya cemburu? Theo tahu yang namanya cemburu? Pernah jatuh cinta kah? Pernah ya? Rasanya gimana? Kalau bisa gua tebas Kak. Pakai parang ini orang. Kalau bisa gua datangin satu batalion, gelitikin rame-rame. Iya kan? Hasratnya kan dongkol. Saudara gak pernah bayangkan bahwa Tuhan tuh dongkol sama gereja Tuhan. Lagi khotbah, saudara asik buka Instagram. Lagi khotbah, saudara asik jawabin media sosial. Emang gak bikin dongkol Tuhan? Dongkol loh. Makanya mari kita cek ibadah kita. Kita melayani Tuhan. Kita sudah tidak mempersiapkan apa-apa. Dulu pada waktu awal-awal kita lahir baru, kita dapetin anugerah untuk kita bisa melayani, kita doa, kita puasa. Saudaraku, tadi saya buang air di kamar mandi di samping situ. Saya ngomong sama Roh Kudus selalu. Saya itu mau nyampein firman, selalu ada kegentaran di dalam hati. Bukan karena saya fasih, bukan. Tapi selalu ada kegentaran. Dan saya tahu bahwa itu baik. Kalau saya sudah tidak gentar, berarti sudah mengandalkan kekuatan sendiri. Dan itu sebagai kain kotor di hadapan Tuhan. Itu tidak pernah menyukakan hati Tuhan. Mari para pelayan Tuhan dimanapun yang mendengarkan ibadah streaming ini. Mari cek bagaimana ibadah kita. Kita melakukan ibadah kita berkenan enggak kepadanya. Hormat tidak kepadanya. Satu tangan kita melayani Tuhan. Kita keluar dari ibadah. Kita lakukan kejahatan. Mana bisa kayak gitu. Di ibadah kita memuliakan Tuhan, kita keluar, helm kita diambil sama teman kita. Kita umpat dan semua kebun binatang keluar. Masakan dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang sama keluar kutuk. Dan keluar kebun binatang. Saudaraku, ini waktunya untuk apa? Untuk setiap kita cek. Untuk setiap kita memperbaiki, untuk setiap kita koreksi, untuk setiap kita membuka hati. Dan izinkan Tuhan yang mengetuk hati kita dan kita buka lebar-lebar. Itu lagunya Nothing Else itu bagus itu. Dia ngomong, aku buka hatiku lebar-lebar. Belum pernah saya dengar lagu kayak gitu. Aku buka hati lebar-lebar. Untuk apa? Untuk Tuhan bisa masuk. Untuk apa? Untuk Dia tembusi hati setiap kita. Untuk apa? Untuk Dia ubah hati setiap kita. Mari saudaraku. Ini masa dan waktunya untuk kita berubah. Ini masa dan waktunya untuk kita kembali kepada pangkuan Bapa. Gak ada asik-asiknya dengan hidup dunia kita. Jangan sampai kita 1000 hari di dunia, bukannya di pelataran Tuhan.
Ini waktunya kita menikmati 1000 hari di pelataran Tuhan. Dan 1 hari saja di dunia, jangan dibalik. Ya, harusnya lebih banyak di pelataran Tuhan. Mari ini waktunya. Cek ibadah kita. Baik ibadah personal kita kepada Tuhan. Ataupun ibadah-ibadah yang saudara layani. Dimanapun saudara berada. Buat para pemimpin muda, buat para gembala anak-anak muda. Saya bicara sebagai seorang kakak, cek ibadah kita. Kalau saudara mempersiapkan ibadah, doa 15 menit sebelum ibadah, itu artinya saudara beribadah tidak menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Saudara anggap itu cuma setor wajah doang. Tidak boleh demikian. Kejar Tuhan lebih banyak. Kejar Tuhan lebih banyak. Saya tidak minta setiap saudara berpuasa setiap hari seperti saya. Enggak. Itu biarlah saya, itulah petualangan saya. Tetapi mari kembali kepada Tuhan. Tadi di kitab Ulangan 4 ayat 24, karena Tuhan cemburu. Amin. Percayalah bahwa gereja lokal akan mengalami kemuliaan. Slide berikutnya. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Amin. Amin. Kemuliaan pasti akan datang. Yang percaya katakan amin. The glorious year pasti akan datang. Amin. The glorious year is ours. Itu milik kita. Amin. Iblis tidak pernah bisa curi kemuliaan Tuhan. Iblis tidak akan pernah bisa curi tahun kemuliaan itu. Adapun rumah ini, siapa? Saudara dan saya. Siapa? Gereja lokal. Kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan jika gereja mengalami pemulihan itu. Dan jika gereja Tuhan mengalami kemuliaan ini. Maka ini akan terjadi. Slide terakhir. Jika gereja dipulihkan, maka kemuliaan gereja pasti akan terjadi. Ini loh saudaraku, untuk masuk ke sini itu loh, untuk masuk ke sini itu loh, prosesnya. Cintailah prosesnya Tuhan. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Dan apa? Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Yang percaya katakan amin. Ini yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Ujungnya adalah bahwa setiap saudara akan dinaikkan. Setiap saudara akan berdiri tegak. Setiap saudara akan menjulang tinggi. Gereja Tuhan akan menjulang tinggi. Gereja Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Ujungnya ini. Asal kita mengerti bahwa ada 3 proses itu. Jangan sampai kita nggak nyampe di sini. Kita cuma sampai di proses itu kita udah marah-marah. Nggak marah-marah kan, jangan marah-marah. Nikmati prosesnya. Ya kan, nikmati prosesnya. Suruh kembali. Suruh memperbaiki ibadat kita, perbaiki ibadah kita. Datang sama Tuhan. Amin. Karena ujungnya adalah kemuliaan gereja pasti akan terjadi. Mari saya ajak bangkit berdiri semuanya. Kita mau datang sama Tuhan. Hormati Tuhan dimanapun engkau berada. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita taruh tangan kanan kita di depan dada setiap kita. Biar kita sama-sama berdoa. Minta anugerah Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Kita mau percaya bahwa ujungnya itu ajaib. Tapi prosesnya itu tidak selalu mudah buat hati dan jiwa kita dan daging kita. Karena itu kita membutuhkan anugerah Tuhan. Tuhan di dalam nama Yesus.
Biar Engkau pegang tangan kami, Engkau pegang hati kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami tahu bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu hari-hari ini didik hati kami Tuhan. Karena itu kami mau Engkau berurusan dengan hati kami hari-hari ini. Kami tahu bahwa Engkau sedang menggoncangkan semua fondasi pasir kami Tuhan. Engkau sedang membuang pasir-pasir di fondasi hidup kami. Sehingga hidup kami punya fondasi batu karang. Kami tahu bahwa Engkau sedang didik kami untuk kami punya pengiringan hati yang beribadah di dalam takut akan Engkau. Di dalam hormat akan Engkau. Biar Engkau berbicara buat setiap kami Tuhan. Biar siang hari ini Engkau terus korek hati kami. Ini kami Tuhan. Kami tahu bahwa ini firman tidak mudah. Kami tahu bahwa ini firman tidak pernah enak. Tetapi kami mesti mendengar firman ini. Kami mesti tahu bahwa ini Engkau yang mau di dalam hidup kami. Sehingga kami akan menjadi mempelai yang siap. Menjadi mempelai yang dewasa. Menjadi mempelai yang tanpa cacat dan tanpa kerut. Tolong kami Tuhan. Tuhan Roh Kudus. Dimanapun teman-teman muda mendengarkan kebenaran firman ini. Tolong Tuhan. Hamba-Mu terbatas. Tetapi Engkau tidak pernah ada batasnya. Engkau tidak pernah dibatasi dengan ruang, dengan waktu apapun. Biar Engkau bekerja di dalam hati setiap kami. Tembusi kami dengan Roh-Mu. Tembusi hati yang di dalam ini dengan Roh-Mu. Korek yang paling dasar. Sehingga hati kami Engkau dapati benar di hadapan-Mu. Sehingga Engkau dapati hati kami lurus di hadapan-Mu. Menghormati Engkau dan takut kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.